pemikiran Kajar Dewantara dan Dian Gosen tentang disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Menurut Dian Gosen, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan kondisi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Besser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, baik itu tindakan yang baik ataupun tindakan buruk sekalipun. Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari disiplin positif yang diterapkan diharapkan akan terwujud atau lahir karakter-karakter dari diri siswa, yaitu seperti yang tercantum pada profil pelajar Pancasila, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebaikan atau hal-hal positif yang dapat diterapkan di dalam kelas berdasarkan hasil diskusi bersama antara guru dan murid, sehingga pada pelaksanaannya mereka tidak merasa terpaksa atau terbebani, karena hasil keyakinan kelas yang sudah dibuat itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama yang sudah dilaksanakan melalui diskusi tersebut. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekelas. Misalkan contohnya yaitu tentang kebiasaan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, hal itu dapat kita laksanakan di kelas maupun di sekolah, yaitu dengan melalui keyakinan-keyakinan kelas yang dapat kita buat bersama dengan anak-anak. Lima kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di atas bahwa setiap tindakan itu ada tujuan, baik itu tindakan yang baik ataupun tindakan buruk sekalipun. Nah, misalkan ini contoh ada perilaku anak yang menyimpang, dari situ dapat kita lihat atau dapat kita amati bahwa apakah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, sebagai guru kita harus bisa, ya ibu-ibu semua, belajar agar kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan anak dapat terpenuhi, karena di dalam pembelajaran itu sebenarnya ada 5 kebutuhan pembelajaran yang harus kita penuhi pada diri anak. Nah, dari langkah-langkah yang harus kita tempuh yaitu misalkan ada perilaku anak yang menyimpang. Nah, kita dapat menggunakan restitusi ini. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misalnya ada anak yang setiap hari terlambat, atau dia dalam bersikap kurang baik terhadap temannya. Nah,
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada pada mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dari restitusi itu terdapat 5 posisi kontrol dulu. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi yang paling baik yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu sebagai manajer. Strategi restitusi yang dikenal sebagai segitiga restitusi. Mengapa demikian? Karena memiliki 3 langkah yang menggambarkan ketiga sisi dari sebuah segitiga, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, inilah contoh dari bentuk segitiga restitusi tersebut, yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Seperti yang ada di dalam lembaga nih,